Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dinamika dan kejutan. Perjalanan lembaga administrasi negara sepanjang tahun ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dengan meluasnya bencana pandemi COVID-19 yang telah mengubah berbagai aspek tatanan kehidupan dan organisasi yang selama ini telah mapan dijalankan. Namun begitu, pada tahun 2020 pula, LAN dipaksa belajar dan mengakselerasi berbagai inovasi dan pembaharuan agar roda organisasi tidak menjadi macet dan terus berputar demi melayani kepentingan bangsa dan negara. Inilah kilas balik perjalanan lembaga administrasi negara sepanjang tahun 2020. Mengawali tahun 2020, Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Dr. Adi Suryanto MSI melantik 55 pejabat yang mengisi posisi JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan LAN. Pengisian 2 JPT Pratama kali ini tidak melalui seleksi terbuka. Berdasarkan hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara KASN, LAN mendapatkan predikat sangat baik dalam pengelolaan sistem merit sehingga diberikan keleluasaan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama dengan memanfaatkan talenta internal. Di bulan ini, keluarga besar LAN pun bertambah dengan bergabungnya CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) sebagai hasil tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan LAN dalam program Kemenq Leaders Factory. Selanjutnya, guna menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi bidang administrasi, di bulan ini pula Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN STIA LAN bertransformasi dan berubah menjadi Politeknik STIA LAN. Dengan berubahnya status STIA LAN menjadi Sekolah Vokasi Politeknik STIA LAN, masyarakat umum pun dapat mengambil studi di Politeknik STIA LAN. Di penghujung bulan Januari, LAN melalui Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pimbangkom ASN melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama mengenai survei kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan dan peningkatan layanan Sekretariat DPRD Kota Medan melalui akselerasi inovasi dengan Sekretariat DPRD Kota Medan. Selain itu, beberapa kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan pada bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pati, Sekretariat Dewan Kabupaten Pati, dan beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Pati. Forum Refleksi dan Pembangunan Kesepahaman awal tahun 2020 di lingkungan LAN. Sosialisasi pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP. Audiensi, studi birokrasi dan benchmarking inovasi pelayanan publik pemerintah Kabupaten Anambas, penerimaan kunjungan dari German Development Institute untuk membangun kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan serta pelatihan, bimbingan teknis, peneliti dan bimbingan teknis penyusunan daftar uraian penilaian nilai kredit DUPNK Arsiparis. Seminar dalam rangka mendiseminasikan hasil kajian implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UUAP terkait pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh Puslatbang KHAN. Di awal Februari, menindaklanjuti program kerjasama yang akan dilakukan antara Politeknik STIA LAN Jakarta dengan Deutsche Institut für Entwicklungspolitik dan German Development Institute di bidang penelitian, pengembangan, serta pelatihan. Politeknik STIA LAN menyelenggarakan kolloquium dengan tema Agenda 2030 dan Global Governance in Turbulent Times. Sejumlah penandatanganan kerjasama dan audiensi dilakukan LAN dengan berbagai pemerintah daerah maupun antar instansi. Di antaranya, penandatanganan MOU dengan pemerintah Kota Padang Panjang, juga dengan penguatan kapasitas aparatur pemerintah Kota Padang Panjang melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi, kajian kebijakan dan pendidikan tinggi. Perjanjian kerjasama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Probolinggo. Audiensi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret dalam rangka inisiasi kerjasama. Audiensi dengan Badan Standarisasi Nasional dalam rangka menginisiasi kerjasama di bidang pengembangan kompetensi dan standarisasi. Audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mempelajari implementasi Integrated Digital Working dan Smart Office. Sebagai salah satu upaya untuk memperoleh masukan, saran-saran dan ide mengenai kajian dan inovasi di bidang administrasi negara dan manajemen aparatur sipil negara, pada 12 Februari 2020, LAN menggelar Stakeholders Meeting Kajian dan Inovasi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto MSI menekankan pentingnya konsep evidence-based policy guna menciptakan sebuah kebijakan yang tepat dan menjadi solusi dari permasalahan publik di Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan stakeholders meeting tahap 2 pada tanggal 27 Februari 2020 yang berfokus pada program LAN yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah dan bermanfaat bagi mitra LAN. Menyongsong pelaksanaan reformasi birokrasi LAN tahun 2020, rapat konsolidasi tim RB LAN digelar. Dalam kesempatan tersebut dibahas sejumlah rencana pelaksanaan dan arah kebijakan LAN Corporate University dalam menunjang RB LAN. Selain itu, dibahas usulan komponen penilaian RB dan program RB yang dikoordinir LAN sebagai respon atas rancangan Roadmap RB Nasional 2020-2024. Di bulan ini pula, sejumlah pelatihan pun berjalan. Di antaranya Angkatan Pertama Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat 2, Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat 1 Angkatan 44, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat 2 Angkatan 2 hasil kerjasama antara LAN dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur. Tak hentinya prestasi ditorehkan oleh LAN yang menerima penghargaan peringkat 3 sangat memuaskan kategori LPNK berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2019 yang diterima oleh Sekretaris Utama LAN Reni Suzana pada awal tahun 2020 ini. Pada bulan ini, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara juga mendapat penghargaan peringkat kedua indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019 kategori Pagu Sedang dalam undangan penganugerahan penghargaan sebagai Satuan Kerja Mitra KPPN Bandung II. Selain itu, Pusklat Bangka DOD pun berhasil memperoleh sertifikat ISO 31000-2018 Manajemen Risiko. Selanjutnya, workshop persiapan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai komponen Indeks Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020 digelar pada akhir bulan ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan instrumen IKK hasil kerjasama LAN dengan Knowledge Sector Initiative. Kegiatan pada bulan Februari ditutup dengan aksi kepedulian sosial yang dilakukan oleh Persekutuan Oikumene Lembaga Administrasi Negara dengan mengunjungi Panti Jompo Karya Asih, Kuitang, Jakarta. Mengawali bulan Maret, diskusi terbatas tentang implementasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis SIKD digelar, yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis atau BIMTEK pengawasan kearsipan. Tujuan diselenggarakannya BIMTEK ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama akan pentingnya arsip dan tertib arsip. Sejumlah perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman pun dilaksanakan LAN pada bulan ini. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan 10 mitra kerja instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kemitraan dan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh stakeholder. Ke-10 mitra kerja tersebut adalah Bawaslu, Tanato Foundation, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Di bulan ini dilaksanakan juga rapat kerja tahun 2020 di Belitung. Rapat yang dilaksanakan seminggu sebelum kebijakan bekerja di rumah ini dilakukan bertujuan untuk membahas sosialisasi Renstra LAN dan cascading Renstra LAN ke Renstra unit kerja, persiapan implementasi struktur baru, sosialisasi kebijakan pengembangan kompetensi dan strategi implementasinya, serta inisiasi konsep reformasi birokrasi berbasis outcome. Di tengah semangat LAN untuk terus berlari kencang, tanpa diduga pandemi COVID-19 menghampiri negeri ini. Pada bulan ini, sejumlah kebijakan dan adaptasi terhadap kondisi bencana mau tidak mau harus digulirkan demi menjaga kesehatan bersama dan membantu upaya percepatan penanganan COVID-19. Diawali dengan digulirkannya Surat Edaran Kepala LAN nomor 6-K-HKM-02.3/2020 tentang langkah strategis mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 di lingkungan LAN. Sejak tanggal 16 Maret 2020, kantor LAN terpaksa memulai sistem bekerja dari rumah dan seluruh kegiatan pelayanan LAN harus beralih dan menggunakan metode jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai respon terhadap upaya adaptasi di tengah wabah yang terus meluas, LAN dengan sigap mengeluarkan serangkaian kebijakan berkaitan dengan pengelolaan pengembangan kompetensi
Di antaranya melalui surat edaran nomor 10-K1-HKM.02-3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi COVID-19 sebagai acuan bagi lembaga pelatihan, peserta dan tenaga pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan di masa pandemi. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, pendidikan dan pelatihan jarak jauh atau distance learning menjadi salah satu exit plan untuk tetap dapat melanjutkan upaya-upaya pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas ASN serta memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Beberapa pelatihan yang diselenggarakan melalui metode jarak jauh pada bulan ini di antaranya pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN tingkat 2 Angkatan 7, pelatihan Widya Suara berjenjang tingkat lanjutan, pelatihan dasar atau Latsar CPNS golongan 2 dan 3, AK Talk #1, peran analis kebijakan dalam penanggulangan dampak COVID-19, pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN tingkat 1 Angkatan 45, pelatihan Kepemimpinan Pengawas PKP Angkatan 4 Pemkot Samarinda, kerjasama antara Puslat Bangka DOD dengan pemerintah kota Samarinda, Latsar CPNS Kemendikbud RI gelombang 1 Angkatan 2, 4, dan 5 di Puslat Bangka MP Jatinangor, seminar rencana proyek perubahan peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas asal Kabupaten Pangkep di Puslat Bangka MP Jatinangor, visitasi Kepemimpinan Nasional PKN yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan PKN tingkat 2 Angkatan 5. Di bulan ini pula, Puslat Bangka MP menggelar seminar Research Design, kajian manajemen pemerintahan sebagai media untuk menjaring input bagi penyelesaian penelitian tahun ini. Sebagai respon kepedulian terhadap tenaga kesehatan, garda terdepan penanganan pandemi, relawan serta masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, LAN juga menginisiasi penggalangan dana dengan mengajak seluruh pegawai untuk menyisihkan gajinya dan mendonasikannya. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu, sebanyak Rp181.307.680 berhasil dikumpulkan. Dana ini kemudian dipergunakan untuk penyediaan alat pelindungan diri bagi tenaga medis yang saat itu harganya menjadi sangat mahal dan langka karena minimnya pasokan di pasaran, serta pengadaan bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. Tidak hanya itu, Puslat Bangka MP pun menghadirkan inovasi Sahabat LAN sebagai respon terhadap situasi pandemi yang sedang dihadapi. Sahabat LAN memberikan pendampingan pada pegawai LAN dan peserta pelatihan maupun alumni yang berada dalam kondisi atau situasi tidak menyenangkan dan bermanifestasi pada masalah fisiknya atau psikosomatis. Hijrah ke bulan Mei diawali dengan telah diketuk palunya keputusan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi. Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo tersebut, maka jabatan struktural dipangkas hingga tersisa 2 level dan dilakukan pengalihan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional. Mengejawantahkan amanat Presiden, LAN melantik 40 orang menjadi pejabat fungsional yang terdiri dari 29 orang menjadi pejabat fungsional ahli media, 1 orang menjadi asisten ahli, 5 orang menjadi lektor, 4 orang menjadi lektor kepala, dan 1 orang menjadi guru besar. Pelantikan ini diselenggarakan mengikuti protokol kesehatan dengan hanya dihadiri 10 orang secara klasikal. Pada momen penyederhanaan birokrasi ini juga, struktur organisasi LAN diubah melalui penetapan Peraturan LAN Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja LAN, menggantikan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja sebelumnya. Struktur organisasi LAN pada jabatan administrasi disederhanakan hingga tersisa 18 jabatan administrator dari semula 57 dan 5 jabatan pengawas dari semula 91. Melalui peraturan ini juga, LAN mendapatkan penambahan 1 unit kerja baru, yaitu Balai Layanan Pemetaan Kompetensi. LAN turut menyumbangkan pemikiran dalam percepatan inovasi reformasi birokrasi. Upaya tersebut direalisasikan dengan penyelenggaraan kegiatan antara lain Focus Group Discussion atau FGD tentang kajian isu aktual 1, reformasi birokrasi berbasis outcome, pembukaan laboratorium inovasi di Kabupaten Manggarai, pembukaan laboratorium inovasi di Kabupaten Mamuju Tengah, uji kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan untuk mewujudkan analis kebijakan yang profesional hingga dapat mengadvokasi rekomendasi kebijakan sesuai dengan bidang kepakaran. Webinar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang ke-37 dengan tema Corporate University, membangun ASN profesional dan berkelas dunia melalui fasilitas video conference. Community of Practices COP Widya Iswara bekerja sama 3
dengan Ikatan Widya Iswara Indonesia untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, LAN sebagai instansi pembina diklat memfasilitasi kegiatan halal bihalal virtual Ikatan Alumni Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional IKAPIMNAS LAN sebagai wadah dalam memperkuat sinergi. Politeknik STI LAN sebagai salah satu perguruan tinggi Kementerian Lembaga atau PTKL dituntut untuk mampu memberikan sumbangsih melalui saran kebijakan bidang administrasi negara di masa pandemi ini. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Politeknik STI LAN mengadakan Research Design Forum Politeknik STI LAN dan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah dengan pendekatan Systematic Literature Review. LAN juga turut memfasilitasi 2 produk layanan, yakni Bank Kumis Menyapa, yang merupakan layanan konsultasi terkait pengembangan kompetensi ASN dan lapor, sarana aspirasi dan pengaduan yang mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Dalam bulan ini pula, di tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak, LAN menerima bantuan APD berupa 250 set baju hazmat, 10.000 unit masker, 2.000 unit sarung tangan, dan 20 unit Googles dari Mitra LAN Tanoto Foundation. Menapaki pertengahan tahun 2020, LAN memfasilitasi benchmarking peserta pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 1 Angkatan 45 Kelompok 3 ke SME Corporation Malaysia melalui fasilitas video conference yang merupakan bagian dari program pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Tidak hanya benchmarking, beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh atau distance learning masih diterapkan selama pandemi berlangsung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan adalah knowledge sharing lembaga administrasi negara dengan Global Green Growth Institute, pembukaan program prioritas nasional Laboratorium Inovasi Kabupaten Seluma, pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2020, pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 9 tahun 2020, sosialisasi peraturan Kepala LAN nomor 5 tahun 2020 tentang Satu Data LAN dan portal Satu Data LAN yang digelar Pusat Data dan Informasi LAN demi pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang terintegrasi dengan baik. Pembukaan Laboratorium Inovasi di Kabupaten Pandeglang, International Web Conference, Learning from COVID-19 Experience in the Asia Pacific Region, State and Society's Perspective, Politeknik STI LAN Jakarta, serta seminar, webinar, sarasehan, dan International Web Conference yang diselenggarakan oleh LAN, bekerja sama dengan mitra LAN melalui video conference untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebagai perwujudan roh penyederhanaan birokrasi, LAN kembali melakukan pelantikan jabatan fungsional yang merupakan tahapan lanjutan untuk mengisi beberapa posisi yang belum dilantik. Kepala LAN berharap dengan adanya pelantikan pengalihan jabatan struktural ke fungsional ini akan meningkatkan performa LAN karena lebih banyak diisi oleh jabatan fungsional yang memiliki kompetensi teknik secara spesifik. Pada bulan ini juga, Kepala LAN menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI dalam melakukan koordinasi dan pembahasan mengenai RAPBN tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. Memasuki semester kedua tahun 2020, tantangan yang dihadapi oleh ASN di seluruh Indonesia di kala pandemi COVID-19 juga bukan main-main. LAN terus berupaya mendorong para ASN untuk dapat menemukan berbagai terobosan baru agar pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat terselenggara dengan baik. Melalui ngobar atau ngobrol bareng bertajuk ASN Unggul dan melayani di tengah pandemi yang diselenggarakan MNC Trijaya FM, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto memaparkan upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk beradaptasi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Berbagai penyesuaian kebijakan sebagai basis hukum ASN dalam bekerja dilakukan. Perubahan kebijakan dilakukan pada ranah yang mengatur bisnis proses dan tata cara pelayanan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19. Dengan kondisi tersebut, di tengah tuntutan agar segala sesuatu harus bergerak cepat guna merespon berbagai perubahan, organisasi sektor publik pun tidak boleh kaku dan berjalan laksana mesin. Melalui webinar kemitraan LAN dan Tanoto Foundation seri 2 dengan tema Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, para peserta diajak untuk menyelami upaya yang telah dan sedang dilakukan, serta gambaran ideal yang bisa diupayakan dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN melalui transformasi manajemen ASN. Menghadapi masa pandemi COVID-19, birokrasi dituntut untuk terus berkinerja melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.
Untuk itu, beberapa langkah inovatif perlu dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat beradaptasi menuju new normal. Kegiatan Web Expo, Festival Inovasi merupakan ajang pembuktian bagi peserta PKN 1 untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan membawa perubahan nyata di sektor publik. Selain itu, kegiatan ini juga membuktikan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, ASN tetap berkinerja dan mampu menciptakan ide dan gagasan baru. Serangkaian kegiatan pelatihan ASN juga terus dilaksanakan melalui berbagai inovasi dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan masa kenormalan baru. Di antaranya, pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 1 angkatan 44 tahun 2020, pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 1 tahun 2020, pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 1 angkatan 46 tahun 2020, pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 1 angkatan 47 tahun 2020, kunjungan virtual sekolah staf dan pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan Sespim Lemdik Polri melalui telekonferensi, Latsar CPNS Pionir dengan metode blended learning yang dilaksanakan pada Latsar CPNS golongan 2 dan golongan 3 gelombang 1 tahun 2020, pengukuhan Widya Iswara Ahli Utama, launching pelatihan Pro Hijau sebagai upaya mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan khususnya bagi kalangan ASN sebagai pemangku kebijakan. Kegiatan ini dilaksanakan secara live streaming melalui YouTube channel LAN, Global Green Growth Institute 3GI Indonesia, dan TV Tempo Channel. Politeknik STI Alan Bandung mengadakan webinar nasional yang mengangkat tema Change the World with Social Innovation and Social Enterprise yang menghadirkan beberapa narasumber ahli dan berkompeten sesuai dengan tema acara. Di antaranya Sandiaga Uno selaku founder OKOC dan pengusaha nasional, Toronata Tambun selaku founder dan director Aren Energy Investment Pte Ltd, dan Iqbal Muslimin selaku CEO Evermos. Tidak kalah menarik, Puslat Bangka DOD Samarinda pun menggelar talk show Leader Talk dengan tema Entrepreneurial Leadership dengan menghadirkan Faisal Basri sebagai narasumber. Sebagai penutup bulan Juli, Kepala LAN kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi 16 pejabat fungsional di lingkungan LAN. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan dan bulan lembaga administrasi negara, di mana serangkaian kegiatan digelar untuk memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-63 lembaga administrasi negara sekaligus HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan usia yang semakin bertambah, LAN senantiasa hadir, terus membangun, dan meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara. Dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, LAN mengadakan perayaan ulang tahun yang dilaksanakan secara virtual dan klasikal terbatas. Pada kesempatan yang sama, LAN memberikan apresiasi kepada para stakeholder melalui penganugerahan LAN Award. Pada momen hari ulang tahun, LAN juga meluncing portal ASN unggul dan website LAN yang baru. Sebagai instansi penyelenggara pelatihan yang tetap melaksanakan amanah, LAN memfasilitasi beberapa pelatihan webinar dengan metode jarak jauh, di antaranya pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 14. Puslatbang PKSN LAN bekerja sama dengan Pusdikmin Lemdiklat Polri juga melaksanakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 14 tahun 2020. Pada bulan ini, Puslatbang KDOD kembali menggelar sebuah talk show Leader Talk yang menghadirkan narasumber Kang Yoto, Bupati Bojonegoro periode 2008 hingga 2013 dengan mengusung tema pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, Puslatbang KMP Makassar pun menggelar seminar Research Design, kajian kebijakan perencanaan pengembangan karir PNS, kasus perpindahan jabatan struktural fungsional dalam penyederhanaan birokrasi pada 13 Agustus 2020. Untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang kredibel, LAN melakukan sosialisasi penguatan dan pemahaman terkait perencanaan dan penganggaran LAN tahun anggaran 2021 dan bimbingan teknis sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI. Bencana banjir bandang yang melanda Masamba kembali menggerakkan hati Puslatbang KMP melalui program LAN Peduli yang melakukan pengumpulan bantuan gelombang 2 dan donasi untuk korban bencana banjir bandang di wilayah Masamba. Di penghujung Agustus, Sekretaris Utama LAN berhasil mempertahankan ISO 9001-2015
yang merefleksikan penjaminan mutu bagi pelayanan internal dan eksternal. Memasuki pertengahan semester kedua di tahun 2020, LAN menorehkan prestasi membanggakan dengan kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP ke-13 kalinya. Pencapaian tersebut menjadi wujud konsistensi LAN dalam mengawal sistem keuangan yang bersih dan efektif. Di tengah badai pandemi dan kondisi menurunnya kepercayaan publik merupakan kerikil yang harus dihadapi oleh aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Meskipun demikian, semangat tidak boleh menurun dan harus bekerja lebih keras dengan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka membangun negara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LAN dalam arahannya pada upacara pembukaan pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN melalui video conference. LAN melakukan penyesuaian beberapa tarif yang berlaku di lingkungan LAN yang urgensinya dibutuhkan terlebih di masa pandemi. Untuk menyelaraskan kondisi, dilakukanlah uji publik rancangan peraturan pemerintah atau RPP Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan LAN dan sosialisasi kebijakan dan implementasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA tahun 2020. Selain penyelarasan di bidang anggaran, LAN menyadari bahwa tertib administrasi pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran komunikasi tertulis. Untuk itu, demi peningkatan kemampuan profesionalisme dalam bidang administrasi persuratan dan tata naskah di seluruh satuan kerja LAN, diadakan bimbingan teknis atau BIMTEK Tata Naskah Dinas dan membuka layanan satu pintu persuratan melalui persuratan@lan.go.id atau humas@lan.go.id. Masih di bulan yang sama, Kepala LAN menerima anugerah warga kehormatan Badan Intelijen Negara BIN yang diserahkan secara langsung oleh Kepala BIN. Penganugerahan warga kehormatan BIN ini dilaksanakan bersamaan dengan inaugurasi peningkatan statuta STIN dan peresmian patung Bung Karno, inspirator STIN. Pada kesempatan tersebut hadir Ibu Puan Maharani selaku perwakilan keluarga Bung Karno, Cahyo Kumolo SH, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BIN. Jurnal Borneo Administrator yang dikelola oleh Puslapbang KDOD pun berhasil mempertahankan akreditasinya di peringkat Sinta 2 mulai tahun 2020 hingga 5 tahun ke depan berdasarkan keputusan Menristek BRIN nomor 148/M/KPT/2020. Badai pandemi COVID-19 menjadi blessing in disguise yang menyadarkan kita bahwa sektor birokrasi perlu direformasi. Salah satunya adalah keharusan untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensi secara physical distancing. Demi menciptakan iklim yang nyaman dan aman, LAN menghadirkan perubahan fundamental pada media yang digunakan. Peralihan dari media konvensional secara klasikal menjadi virtual dengan media daring. Hal tersebut diterapkan pada seluruh kegiatan yang ada di LAN, bermulai dari penunjukan koordinator dan subkoordinator di berbagai bidang di internal LAN, proses pelatihan dan pendidikan, webinar dan sosialisasi, kuliah umum yang diselenggarakan dengan mitra LAN, pertemuan ilmiah tahunan nasional PITNAS, rapat konsolidasi, uji publik dan berbagai kegiatan yang dilakukan secara virtual. Selain itu, serangkaian kegiatan lainnya juga dilaksanakan oleh berbagai satker di lingkungan LAN pada bulan ini. Antara lain, Politeknik STI LAN mengadakan kuliah umum yang bertemakan administrasi dan ketahanan pangan bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH. Puslapbang KDOD menggelar Leader Talk yang menghadirkan narasumber Dr. Andes Haryanto Y. Tohari MA, Duta Besar RI untuk Lebanon dengan mengusung tema Integritas Kepemimpinan Pancasila. Memasuki triwulan akhir tahun 2020, sebagai salah satu komitmen LAN untuk terus mendorong pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, LAN yang diwakili oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Triwidodo Wahyu Utomo MA, turut hadir untuk memberikan dukungan pada launching inovasi Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. LAN juga berkesempatan untuk berpartisipasi pada kegiatan KLP Fest yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan, terutama bagi 2.447 calon lulusan Politeknik Keuangan Negara (STAN) tahun 2020 terkait informasi yang relevan pada 54 KLD penerima alokasi lulusan Politeknik Keuangan Negara (STAN). Pada bulan ini, sejumlah kerjasama juga dijajaki dan dijalin dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan nasional melalui pendidikan dan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, di antaranya penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan LAN.
kunjungan dari BPSDM Provinsi Papua yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan LAN sebagai upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di wilayah timur Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya, LAN juga terus-menerus berbenah dalam segala lini, baik dalam hal perbaikan bisnis proses, penyusunan perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, menghimpun berbagai masukan dan saran dari stakeholder, serta menyelenggarakan berbagai workshop, seminar, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM-nya melalui berbagai kegiatan. Di antaranya, penajaman dan review usulan kegiatan LAN tahun 2021 yang diikuti oleh seluruh satuan kerja di LAN. Kegiatan ini ditujukan agar unit kerja dapat mendukung prioritas instansi yang disesuaikan dengan ranah kerja masing-masing unit dengan menitik beratkan pada pengembangan ASN unggul. FGD penyusunan pedoman penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan LAN yang kini tengah berbenah dalam memperbaiki kualitas pelayanan perpustakaan. Uji publik dan knowledge sharing dalam rangka menyempurnakan isi dan konten bahan ajar sekolah kader yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara. Pelatihan bimbingan mental bagi seluruh pegawai LAN di seluruh Indonesia dengan tema meneladani Rasulullah dalam menjalin komunikasi. Pelatihan ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Webinar Mindfulness dan Menjaga Kesehatan di Era Pandemi COVID-19 yang digelar secara virtual. Workshop SDM Protokol Unggul di Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas LAN, serta pemetaan kompetensi dan potensi melalui fasilitas video conference. Pemetaan kompetensi dilakukan sebagai landasan yang nantinya tidak hanya sekedar untuk memetakan potensi semata-mata, tetapi juga memetakan kebutuhan pelatihan yang dapat diikuti pegawai. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN juga mewarnai bulan ini. Di antaranya, pelatihan manajemen talenta yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, pelatihan fasilitator daring dalam rangka menyongsong Internet of Things era, upacara pelepasan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 10 tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, dan penutupan pelatihan calon analis kebijakan Angkatan 8 tahun 2020. Sejumlah prestasi dan capaian juga lagi-lagi berhasil ditorehkan LAN pada bulan ini. Di antaranya, penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM atas dukungan dalam pengembangan inovasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kemenkumham. Penghargaan tersebut diserahkan Menkumham Profesor Yasona Hamonangan Lauli kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara yang diwakili oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN, Dr. Baseng MED, pada acara pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Diraihnya sertifikat akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara dengan nilai sangat baik atau A. Penerimaan penghargaan diwakili oleh Sekretaris Utama LAN, Dr. Randa Reni Suzana MPPM, pada acara penyerahan hasil akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi tahun 2020. Diraihnya juara 1 AIS 2020, Essay Competition Winner oleh Dian Maisaro dan tim Politeknik STI Alan Bandung dengan judul essay Optimalisasi Layanan PLN Mobile Menuju Excellent Public Service di Era Disrupsi. Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara STI Alan Jakarta mendapatkan akreditasi dengan predikat baik sekali dari BAN PT sesuai dengan SK BAN PT dengan nomor 6805/SK/BAN PT-Akred-M/X/2020 tentang akreditasi program studi administrasi pembangunan negara, program Magister Terapan. Memasuki bulan November dalam rangka merespon hasil kerja keras arsiparis di lingkungan LAN yang telah berkontribusi besar dengan diraihnya juara harapan 3 dalam pengelolaan kearsipan tingkat kementerian lembaga pada 2019 lalu, maka digelarlah seleksi arsiparis teladan di lingkungan LAN. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para arsiparis di lingkungan LAN yang diikuti oleh 5 orang peserta arsiparis dan pengelola arsip di seluruh unit kerja LAN, baik yang berada di Jakarta maupun unit kerja daerah. Di bulan yang sama, LAN menyerahkan sejumlah arsip statis kepada Arsip Nasional Indonesia. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan beserta peraturan pelaksananya, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyerahkan arsip statis kepada ANRI.
Arsip statis yang terdiri dari 49 dokumen asli ini diserahkan langsung oleh Kepala LAN Dr. Adi Suryanto MSI kepada PLT Kepala ANRI Dr. Taufik MSI. Kolaborasi dan kerjasama adalah kunci untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kerjasama LAN dan beberapa daerah mitra dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya Korpu dengan lokasi percontohan atau pilot project fokus pada ASN di lingkungan Pemprov Jabar, Launching Inovasi Kabupaten Seluma, Laboratorium Inovasi Program Prioritas Nasional 2020 dan penandatanganan komitmen pelaksanaan inovasi bertempat di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Penandatanganan Nota Kesepahaman Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara PKN STAN tahun 2020 antara LAN dengan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Sekretaris Utama Dr. Randa Reni Susana MPPM dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto. Penandatanganan tersebut dilakukan bersama-sama secara virtual dengan 54 kementerian lembaga dan pemerintah daerah dan diharapkan para lulusan terbaik PKN STAN dapat membawa energi positif menjadi punggawa administrasi keuangan yang lebih kredibel bagi kementerian lembaga di mana para lulusan terbaik PKN STAN akan didiseminasi. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan langkah dan semangat LAN dalam memandu dan mendukung pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Hal tersebut terungkap dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan LAN sepanjang bulan November, baik secara klasikal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat maupun daring. Antara lain, pengukuhan Widya Iswara Utama, di mana Widya Iswara berperan sebagai guru bangsa, dituntut tetap memberikan kinerjanya secara maksimal dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau LAPSAR CPNS golongan 2 dan 3 gelombang 2 angkatan 4, 5 dan 6 tahun 2020. Rapat koordinasi penyelenggaraan PKN tingkat 2 tahun 2020. Peresmian ruang sekretariat IKAPIMNAS atau Ikatan Alumni Kepemimpinan Nasional bertempat di Gedung Auditorium Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan, Jakarta Pusat. Pelepasan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 15 tahun 2020. Penutupan pelatihan khusus bagi pemangku analis kebijakan di Provinsi Papua. Seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 tahun 2020. Webinar bertajuk Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Golden Ticket Indonesia lolos dari Middle Income Trap yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional IKAPIMNAS. Web Expo, Festival Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN tingkat 1 angkatan 46 tahun 2020. Ladies Program Istri Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN tingkat 1 angkatan 46 tahun 2020. Pelepasan peserta pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 1 angkatan 46 tahun 2020. Webinar Keadilan dalam Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di wilayah 3T beresiko tinggi dan berkinerja tinggi sebagai ancang-ancang dalam mengambil langkah dalam menyusun konsep penggajian baru dan kesejahteraan ASN dari sisi non-finansial. Webinar menggapai world class birokrasi melalui magang dan pertukaran pegawai sebagai bentuk nyata langkah awal dalam menyongsong World Class Birokrasi 2024 melalui magang dan pertukaran pegawai antar aparatur sipil negara. Diskusi publik dengan tema membangun ASN unggul melalui pengembangan kompetensi teknis ASN yang diselenggarakan oleh Puslatbang PKASN. Webinar dengan tema strategi pemberdayaan alumni pelatihan kepemimpinan dalam rangka diseminasi inovasi pelayanan publik serta sosialisasi aplikasi TSO alumni yang diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi KNIA keempat tahun 2020 oleh Politeknik STI Alan Bandung. Wisuda kedua program Sarjana Terapa dan wisuda ketiga program Magister Terapan yang diselenggarakan dengan metode blended graduation bertempat di Geraha Makarti Bapti Nagari Lembaga Administrasi Negara LAN Pejompongan Jakarta yang diselenggarakan Politeknik STI Alan Jakarta. Wisuda Politeknik STI Alan Makassar ke-39 tahun 2020 yang diselenggarakan di Puslatbang KMP LAN Makassar. Di penghujung tahun 2020, Lembaga Administrasi Negara perlu berbenah dalam upaya melakukan penajaman terhadap tugas dan fungsinya dalam 5 tahun ke depan. Hal ini dilakukan guna memperkuat kapasitas organisasi LAN sebagai institusi pembelajar yang mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan ASN berkelas dunia. Penajaman ini dibahas
secara terbatas dalam rapat kerja terbatas yang diselenggarakan di Yogyakarta. Pembenahan dan penajaman tugas demi terciptanya RIMA yang efektif dan efisien, dan sebagai bukti, LAN yang terus berupaya untuk melakukan digitalisasi di segala aspek, antara lain diluncurkan ISTTP, Surat Tanda Tamat Pelatihan Berbasis Elektronik. Seakan tak ingin berhenti memberikan gebrakan, LAN berhasil meningkatkan predikatnya sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif. Predikat tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kepada LAN yang diwakili oleh Sekretaris Utama LAN, Reni Susana, dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan secara virtual. Setali 3 uang dengan predikat informatif yang disematkan, LAN kembali meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dengan judul inovasi Villagepreneurship, sinergi antar stakeholders dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB. Pemberian penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Menpan RB Cahyo Kumulo SH kepada Kepala LAN Dr. Adi Suryanto MSI pada acara penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020, Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19, dan Top Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Prestasi menggembirakan juga datang dari Puslatbang PKASN Jatinangor. Buku monograf yang berjudul Model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju, hasil karya peneliti Puslatbang PKASN Rosita Novi Andari dan Susiela, mendapatkan juara 1 lomba penulisan buku referensi dan monograf yang diselenggarakan oleh Unsyah Press. Masuki akhir tahun 2020, LAN disibukkan dengan berbagai kegiatan diskusi, seminar, ekspos, konferensi, yang di masa pandemi ini sebagian besar dikemas dalam format daring atau webinar. Adapun kegiatan di antaranya Law Sharing Forum atau LSF Batch 2 dengan tema implementasi Undang-Undang Cipta Kerja perubahan penting terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Expose Draft Model Inovasi Bidang Administrasi Kependudukan. Webinar penguatan daerah penyangga dalam mendukung Ibu Kota Negara yang diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD. Webinar diseminasi hasil kajian strategi pencegahan dan penindakan trading in influence dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Puslatbang KHAN Aceh. The Second International Conference Administration Science, Multiplier Effect of Public Policy and Administration in Facing the Pandemic Era yang diselenggarakan oleh Politeknik STI Alan Bandung bekerjasama dengan Indonesian Association of Public Administration atau IAPA, Jawa Barat. Webinar series keempat kerjasama LAN dengan Tanoto Foundation yang mengangkat tema transformasi organisasi pemerintahan untuk akselerasi responsiveness birokrasi. Webinar nasional penyederhanaan birokrasi, membangun efisiensi dan efektivitas dalam melayani yang diselenggarakan oleh Puslatbang Kajian Manajemen Pemerintah. Seminar nasional advokasi kebijakan, optimalisasi capaian kinerja sukuk negara sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam mendukung pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Politeknik STI Alan Jakarta. Webinar strategi branding, upaya membangun public trust pemerintah di tengah tuntutan agile government yang diselenggarakan oleh Puslatbang Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diskusi terbatas bersama beberapa pakar sebagai salah satu tahapan di dalam proses penyempurnaan instrumen IKK yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan. Webinar Kepemimpinan di Tengah Krisis yang diselenggarakan Puslatbang Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Webinar Pasar Kerja ASN Unggul dan Tantangan Ilmu Administrasi dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang diselenggarakan sebagai puncak peringatan Disnatalis STI Alan Jakarta yang ke-60 tahun. Pada 7 Desember 2020, LAN menyerahkan sertifikat akreditasi kepada 21 lembaga pelatihan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah. Sebanyak 20 perwakilan lembaga pelatihan hadir secara langsung untuk menerima sertifikat akreditasi dengan tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Pada tanggal 8 Desember 2020, 11 WDA suara dari berbagai instansi kembali dikukuhkan sebagai WDA suara ahli utama oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Dalam kesempatan tersebut,
Kepala LAN juga menyampaikan beberapa upaya untuk penguatan peran Widyaswara yang menunjukkan proses cukup menggembirakan. Di antaranya, revisi Permenpan 22 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Widyaswara dan angka kreditnya saat ini sudah berproses di Kementerian PAN dan RB. Penentuan klasifikasi jabatan Widyaswara sudah berproses di BKN dan penyesuaian tunjangan jabatan Widyaswara yang sudah berproses di Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu upaya pengembangan kompetensi Widyaswara, Community of Practice edisi ke-6 dengan tema utilisasi PowerPoint juga digelar pada pertengahan bulan Desember. Di bulan Desember, sinergi dan kerjasama juga terus dijalin antara LAN dengan berbagai instansi dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman. Pada 15 Desember 2020, LAN menandatangani nota kesepahaman dengan BPKRI tentang peningkatan sinergi dan koordinasi dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Kemudian pada 29 Desember 2020, LAN kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Corporate University. Sejumlah kegiatan pelatihan ASN pun di akhir tahun 2020 ini melepas para peserta terbaiknya untuk dapat melanjutkan pengabdiannya pada instansi masing-masing. Di antaranya peserta PKP Angkatan 1 tahun 2020 dan PKN tingkat 1 Angkatan 47 tahun 2020 yang sebelumnya telah dengan sukses menyelenggarakan Web Expo Festival Inovasi PKN tingkat 1 Angkatan 47 tahun 2020 yang diselenggarakan secara blended. Di penghujung tahun ini, LAN kembali menorehkan beberapa penghargaan dan prestasi, di antaranya Badan Kepegawaian Negara atau BKN Award tahun 2020 tingkat Kementerian dan Lembaga Negara, Lembaga Tinggi Negara atau LPNK kategori 3 penilaian kompetensi. BKN Award kategori 3 ini diberikan kepada instansi pemerintah yang sudah memiliki unit penyelenggara penilaian kompetensi dan SDM penilai kompetensi yang memadai. LAN meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK melalui 4 unit kerja, yaitu Politeknik STI Alan Makassar, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan atau Puslatbang KMP LAN Makassar, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Puslatbang PKSN LAN Jatinangor, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara Pusbang Kompimnas MASN. Semua prestasi yang telah dicapai pada tahun ini diharapkan senantiasa menjadi motivasi untuk dapat terus mempertahankan dan memperbaiki kualitas instansi dan pelayanannya. Menutup tahun 2020, LAN kembali melantik 31 pejabat fungsional di lingkungan LAN. Selain itu, di tengah kondisi pandemi yang masih melanda ini, tenaga kesehatan di lingkungan LAN bekerjasama dengan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 terus melakukan upaya-upaya terbaiknya. Kepala LAN didampingi Sekretaris Utama LAN menyerahkan piagam penghargaan dan bingkisan secara simbolis kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan LAN. Di bulan ini, LAN melalui Balai Pemetaan Kompetensi di Jatinangor juga turut membantu pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penilaian kompetensi. Selain pemerintah Kabupaten Sumedang, sebelumnya Balai Pemetaan Kompetensi LAN juga telah memfasilitasi beberapa instansi lain untuk melaksanakan penilaian kompetensi di instansinya, seperti Kejaksaan Agung, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kota Bandung, dan juga Universitas Pendidikan Indonesia. Di bulan ini pula, Puslatbang KHAN berhasil mempertahankan ISO 9001-2015 untuk yang ketiga kalinya. Di mana ada pertemuan, pastilah akan ada perpisahan. Tahun 2020 ini pun tidak luput dari perpisahan dengan orang-orang yang selama bertahun-tahun telah mengabdi bagi negara melalui baktinya di lembaga administrasi negara, menjadi keluarga, rekan, sahabat, pimpinan, orang terkasih yang senantiasa memiliki tempat khusus di hati kita masing-masing. Kami mengucapkan selamat jalan menuju tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
Terima kasih sudah hadir mengisi cawan hidup kami. Hadirmu akan selalu kami kenang. Doa bagimu akan selalu kami panjatkan. Ini kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Demikian kilas balik perjalanan Lembaga Administrasi Negara LAN sepanjang tahun 2020. Tahun yang penuh dengan dinamika dan pembelajaran. Semoga dengan telah berhasilnya LAN melalui tahun ini dengan segala tantangannya akan menjadi bekal bagi kita semua untuk terus-menerus berbenah dan memperbaiki diri dan membawa organisasi yang kita cintai ini melesat menuju birokrasi berkelas dunia dan berkontribusi bagi Indonesia dan dunia yang lebih baik.